Yang tak percaya, ini bukan postingan Burhanuddin Mustadi ya, videonya saja, tapi yang postingnya ini Dante. Yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu adalah pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kenapa? Ya karena sakit hati kala Pilpres. Khusus kubu Ganjar sangat sakit hati karena Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar. Akhirnya meramaikan isu ijazah palsu. Ini postingan Dante. Sekarang kita tonton dulu apa yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi. Pertama memang ada kekecewaan ya dari sebagian masyarakat terhadap pemilu 2024, terutama putusan nomor 90 ya. Makanya kalau kita lihat misalnya basis PD Perjuangan meskipun mayoritas tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya, tetapi dalam kisaran yang cukup lumayan itu dari data kita, jadi mereka yang mengaku memilih PD Perjuangan ya, itu cukup lumayan juga yang percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan. Nah di sini berarti ada sikap partisan kan yang membuat basis PD Perjuangan sepertinya masih kecewa dengan sikap Pak Jokowi di 2024 yang lalu, termasuk pendukung Mas Anies ya, pendukung Mas Anies ya. Dalam jumlah yang cukup lumayan itu percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Nah, menarik ya, dalam jumlah yang cukup lumayan. Lumayan itu dalam perspektif siapa? Perspektif Burhanuddin, perspektif saya, perspektif siapa? Apalagi sebagai seorang peneliti, ya, mestinya sih dimunculkan angkanya dong. Kan Anda sudah bikin survei, sudah keluar angka statistik. Mestinya kata lumayan ini dihindari bagi seorang peneliti. Kenapa? Karena kan sudah muncul angkanya, sebutkan saja angkanya. Kalau tidak ditampilkan, kan gitu. Sayang sekali ya. Lumayan ini kan kisarannya bisa, range-nya bisa sangat panjang. Tapi yang menarik adalah ketika ini harus dikaitkan dengan Anies Baswedan. Tadi sahabat Ermo mengatakan ya karena kalau nggak dimunculin nama Anies mungkin bayarannya lebih sedikit. Bisa jadi begitu katanya. Dan oke lah ya, kita lanjutkan dulu nih. Nah, di situ saya kira lebih berkaitan dengan sikap partisan. Dan yang menarik satu lagi nih, kalau kita breakdown berdasarkan akses informasi di media sosial, itu yang paling percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu mereka pengguna Twitter yang mendapatkan informasi melalui platform Twitter atau X ya. Sementara mereka yang menggunakan entah itu media televisi, kemudian platform sosial media yang lain, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, itu tidak percaya, itu mayoritas tidak percaya bahwa ada pemalsuan ijazah. Nah, ini juga menarik ya. Menarik juga ini. Jadi ada dua ya. Pertama, Burhanuddin Muhtadi tadi menyampaikan bahwa sebentar ya, biar agak kelihatan ininya deh. Nah, pertama, yang tidak percaya ijazah Jokowi asli ini adalah pendukung Anies dan Ganjar. Kedua, yang banyak tidak percaya ini kalau secara platform itu ada di platform X. Nah, menariknya dalam riset yang lain menunjukkan bahwa pengguna berbagai platform media sosial ini yang paling yang intelektualnya paling tinggi itu yang berkumpul di platform X. Nah, itu dia. Jadi Burhanuddin bilang yang tak percaya ijazah Jokowi itu di platform X dan pendukung Anies. Ya. Nah ini agak nyambung nih karena pemilih Anies terindikasi ya kaum intelektual. Nah, yang tidak percaya ijazah Jokowi asli. Ya, itu kan menarik ya. Nah, jadi bukan persoalan partisannya, bukan persoalan mendukungnya, tapi kalangan intelektual, kalangan yang sadar dengan situasi politik hari ini, itu adalah yang kemarin memilih Anies Baswedan dan yang menggunakan platform X gitu kan. Nah, ini benang merahnya kelihatan justru dari surveinya Burhanuddin Muhtadi, tapi sayangnya Burhanuddin Muhtadi sendiri menganggapnya bukan dalam konteks yang barusan, tapi lebih kepada partisan. Karena pendukung Ganjar maka tidak percaya ijazah Jokowi asli, karena Jokowi tidak memilih Ganjar. Nah ini kan jadi bias gitu, bukan lagi objektif. Nah yang satu hal lagi, yang paling ramai yang melakukan analisa-analisa itu adalah kaum intelektual. Katakanlah doktor
Rismon Sianipar, Dr. Roy Surya, Dr. Tifa. Siapa lagi? Akademisi, ahli Rizal Fadila dan sebagainya. Itu kalangan cendekiawan. Dan kemudian yang terdepan dalam membela bahwa ijazah Jokowi asli itu siapa? Projo, kan? Terus siapa lagi? Ya, mohon maaf kalau sebagian kalangan mengatakan ya buzzernya Jokowi, bukan kalangan intelektual. Nah, ini menarik untuk kita simak sebagai sebuah wawasan kita bersama. Kalau hari-hari ini Anies Baswedan lagi-lagi digiring, dipinjam namanya, dicatut namanya, diseret namanya, dimention agar barangkali mendapatkan exposure yang lebih besar, agar mendapatkan perhatian, karena kalau sudah berkaitan dengan Anies ya apapun menjadi ramai diperbincangkan baik oleh yang pro maupun yang kontra. Syarat menjadi pemimpin itu ada yang dipimpin, tidak ada pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Nah, kesalahan selama ini kita hanya membesarkan pemimpin tanpa membesarkan yang dipimpin. Anies Rashid Baswedan, keren. Kita dengerin ya. Ini mendasar sekali untuk dikerjakan, dan saya sering ingatkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan itu sering melupakan prinsip dasar. Seseorang disebut pemimpin, syaratnya apa, Bapak Ibu? Syaratnya disebut pemimpin jika apa? Bijak. Oke, apalagi? Adil, apalagi? Jujur, ya? Tanggung jawab, amanah. Syarat itu betul, tapi itu syarat pemimpin yang baik. Kalau syarat pemimpin itu lebih sederhana, ada makmum, itu aja. Lah iya toh, panjenengan berdiri di sajadah, di mihrab ini, oke? Tempatnya imam. Sholat sendirian, imam itu. Boleh nggak disebut imam? Nah, jenengan disebut imam jika apa? Nah, itu dia. Jika ada makmum. Kalau tidak ada yang menjadi makmum, nggak ada itu namanya imam. Nah, hampir semua pendidikan kepemimpinan kita tidak menekankan soal makmum, tapi menekankan soal karakter pemimpin yang baik. Saya tanya nih, ketua preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin. Baik apa tidak? Tidak. Tapi pemimpin bukan? Pemimpin. Nah, kita harus menunjuk. Kenapa? Yang membuat seringkali antara pemimpin yang dipimpin itu tidak nyambung, karena kita membesarkan pemimpin, melupakan yang dipimpin. Dan setiap kali kita bicara kepemimpinan seakan-akan ini tentang satu orang. Ini adalah tentang satu kelompok jamaah. Selama tidak ada makmumnya, ya Anda bukan imam. Sederhana sekali. Oh, dahsyatnya luar biasa ya. Terkecoh kita selama ini. Oh, kita bicara syarat kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, harus punya ini. Tapi kita lupa untuk membangun umatnya. Kita lupa untuk mencerdaskan rakyatnya. Nah, saya kira di titik itulah saya melihat bahwa Anies Rashid Baswedan hari ini sedang fokus untuk membesarkan, untuk mencerdaskan, untuk menguatkan rakyat Indonesia. Kita lihat bagaimana Anies, beliau ngakunya pengacara ya, pengangguran banyak acara. Ya karena diundang dari kampus-kampus mana segala macam. Ngomong-ngomong kampus, kita berharap ya Gibran itu datang juga ke kampus, jangan cuman ke SD aja gitu. Tunjukkan dong kualitas pemimpin. Nah, balik lagi ke yang barusan. Anies Rashid Baswedan terus menebarkan inspirasinya, terus menguatkan, mensolidkan kelompoknya, ya kelompok yang berharap yang ada di belakang Anies Baswedan tentu ya, dan masyarakat secara umum untuk semakin cerdas, untuk mampu berpikir secara kritis. Kan di video yang baru diposting Pak Anies kan bicara tentang itu. Kemampuan berpikir kritis ini harus dimiliki juga oleh para pendidik, oleh para guru, dan oleh kita semua.
Sehingga kita tidak menjadi anti kritik. Orang yang anti kritik adalah dia yang orang yang tidak berpikir kritis gitu. Kalau orang berpikir kritis, dia tidak akan anti kritik. Dia akan menganggap kritik itu sebagai obat, sebagai jamu gitu. Walaupun pahit, tapi itu menguatkan, mengobati tubuh kita, mengobati cara berpikir kita dan seterusnya.